Halo semuanya, kembali lagi di vlog aku. Di vlog kali ini kita akan mulai sailing untuk mengelilingi Labuan Bajo. Nah, ini adalah pelabuhan di Labuan Bajo untuk kita naik kapal pinisinya. Ada nelayan nih baru dari laut nangkepin ikannya gede-gede banget. Nah, sebenarnya pelabuhan ini masih dalam tahap pembangunan ya guys. Jadi belum jadi-jadi banget. Jadi ini memang cuman sementara aja. Nah, untuk turun ke kapal kecil supaya bisa naik ke kapal pinisinya, kita harus turunin tangga ini. Tangganya cukup terjal, tinggi banget gitu. Namanya juga masih sementara ya, jadi masih seadanya dulu. Dan kita bakal naik kapal kecil yang ada di sana. Nah, barang-barang kita itu juga masuk di kapal ini sebelum kita naik ke kapal pinisi, karena kapal pinisinya ini tidak bisa bersandar dekat dengan pelabuhan. Jadi kita harus naik kapal kecil dulu deh. Untuk sharing kali ini, aku itu menggunakan travel agent dari Wanderlust Project. Overall, Wanderlust Project ini salah satu travel agent yang menawarkan harga paling murah untuk paket sharingnya. Nah, untuk kapalnya sendiri, ini kapal yang bakal aku pakai selama 3 hari 2 malam ke depan. Nama kapalnya adalah Alfatran, dengan 6 awak kapal dan 1 kapten kapal. Kapal ini sendiri itu kapasitasnya untuk 12 orang dengan fasilitas 6 kamar. Ini kapal kita. Ini ruang kaptennya. Ini master bedroomnya. Ini master bedroomnya. Ini toiletnya. Turun ke mana? Oh, sini ya. Oh, oke. Turun lagi. Ini kamarnya. Ini kamar satunya. Urutannya sorry. Ini juga. Jadi ini pun tasaran dari sini juga bagus. Ini ruang tamunya. Tapi ini biasanya untuk guide-guide bu. Nah, karena dia. Nah, itu tadi adalah fasilitas kamar yang tersedia di kapal ini. Jadi memang setiap kamar itu memiliki kamar mandi atau toilet pribadi ya. Dan untuk ini adalah area santainya. Jadi untuk meja makan, terus tempat-tempat santai semuanya itu ada di sini. Nah, sekarang kita akan memulai perjalanan sharing kita. Nah, untuk ini menurut tour guide aku sih, kedepannya akan menjadi pelabuhan, terus juga menjadi hotel, dan juga menjadi pusat perbelanjaan di area Labuan Bajo. Oh iya, Labuan Bajo ini juga sudah memiliki fast food loh, ada KFC, Starbucks, dan lain-lain. Nah, ini tuh tempat santai yang tadi aku bilang. Jadi kalau kalian lagi sailing, cobain buat duduk di sini. Nikmatin udara seger dari laut dan percikan dari air ombak. Wah, itu menyenangkan banget. Dan ini adalah destinasi pertama kita, yaitu Pulau Kelor. Buat kalian yang singgah di Pulau Kelor, pastiin kalau kalian menggunakan pakaian yang nyaman ya, dan juga menggunakan sepatu, karena kita harus naik ke puncak Pulau Kelor itu untuk bisa menikmati pemandangan yang ada dari atas Pulau Kelor ini. Buat kalian yang nggak memungkinkan untuk naik dan muncak ke Pulau Kelor, kalian bisa duduk-duduk di situ. Itu adalah warung-warung yang menjual kelapa muda, cemilan-cemilan, dan juga ada kerajinan-kerajinan tangan dari warga lokal. Dan ini adalah trek buat naik ke Pulau Kelor. Jadi jalannya itu gersang, nggak ada pohon, medannya batu-batuan kayak gini. Makanya aku saranin kalian buat pakai baju yang nyaman dan sepatu. Adek aku salah banget, dia pakai dress, jadi dia agak kesulitan buat muncak ke atas.
Tapi sampai di atas semua jerih payah kalian akan terbayarkan karena pemandangannya sebagus ini. Sebagus ini guys memang. Padahal untuk ukuran ketinggian Pulau Kelor ini nggak terlalu tinggi, tapi kalian sudah bisa menikmati pemandangan sebagus ini. Kalian bisa ngelihat karang-karang di bawah sana cantik banget. Dan di karang-karang itu banyak banget ikan-ikannya guys. Jadi kalau kalian bawa roti, nanti pas turun kalian bisa kasih roti buat ikan-ikan yang ngumpul. Tuh kan, sejernih itu airnya. Setelah dari Pulau Kelor, kita kembali ke kapal untuk makan siang. Ini adalah menu makan siangku di kapal untuk hari pertama. Ada ayam goreng, udang, cumi, tempe mendoan, dan makanannya itu enak banget. Bukan karena aku kelaparan habis muncak ya, tapi emang ini enak banget makanannya. Lihat deh aku makan aja sampai kayak gitu, sedep. Destinasi berikutnya kita ke sini. Ini namanya Pulau Manjarite. Nah, kalian bisa buat snorkeling di pulau ini. Cuman waktu kemarin aku nyampe ombaknya agak gede, jadi aku nggak gitu lama snorkelingnya. Dan parahnya lagi adalah aku tuh lupa banget buat ngedokumentasiin underwaternya. Jadi kita langsung ke destinasi berikutnya aja buat menikmati dan melihat sunset di sore hari di Pulau Kalong. Jadi nanti kita bakal ngeliatin kalong-kalong itu berterbangan keluar dari pulaunya, banyak banget. Kalong itu kelelawar ya guys, buat yang nggak tahu. Ini sebenarnya aku lagi ngevideoin ada penyu lewat di antara ombak-ombak itu. Kalian bisa perhatiin nggak? Itu loh ada penyu. Nah itu tuh kepalanya keluar-keluar. Itu adalah penyu dan aslinya si penyu ini gede banget, makanya bisa ketangkap kamera. Nah, ini dia kalong-kalong yang dari tadi kita tungguin. Masih sedikit ya, nanti semakin malam mereka akan semakin banyak. Nah, kenapa sih mereka keluar nih pada saat malam kayak gini? Namanya juga kalong atau kelelawar ya, jadi mereka bangunnya pas malam. Tapi menurut tour guide aku, mereka tuh juga nungguin burung-burung pemangsa kayak elang untuk nggak ada di sekitar mereka, baru deh mereka keluar. Dan kemana sih mereka ini pergi? Mereka tuh pergi ke pulau-pulau sekitar atau bahkan ada yang keluar dari daerah Pulau Labuan Bajo. Nah nanti besokannya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi mereka akan kembali lagi ke pulau itu dan begitu seterusnya setiap hari. Dan ukuran kalong-kalong yang ada di sini tuh guys besar-besar banget, nggak kayak kelelawar yang biasa kita lihat. Ukuran sayap mereka aja tuh lebar banget gitu loh. Kalau ditanya ada berapa ya kira-kira kalong di pulau ini? Wah itu tuh nggak kehitungan banget guys. Menurut tour guide aku, kalong-kalong yang ada di pulau ini tuh banyak banget. Mungkin bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Saking banyaknya nih. Sambil menikmati kalong terbang, kita sambil menikmati makan malam. Menu makan malam hari ini adalah mie goreng, sayur kangkung, ikan asam manis, terus ada udang juga. Nikmat banget makan malamnya. Halo, selamat pagi. Bener banget, ini masih pagi ya atau masih subuh. Dan subuh-subuh ini kita udah harus turun dari kapal untuk muncak ke Pulau Padar. Nah, selama pandemi sebelum masuk ke Pulau Padar, kita itu harus dicek suhu dulu dan melakukan absen seperti ini. Sehingga ketahuan nih siapa aja yang masuk ke area Pulau Padar.
Nah, setelah melakukan absensi dan cek suhu, kita beli tiketnya dulu. Setelah itu baru deh kita persiapan untuk puncak ke Pulau Padar. Nah, sebelum puncak, kita akan dikasih sedikit arahan oleh tour guide setempat atau tour guide lokal apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan selama kita berada di area Pulau Padar. Nah, untuk naik ke Pulau Padar, sekali lagi aku ingetin ya guys, pastikan kalian dalam keadaan fisik yang prima. Gunakan sepatu dan pakaian yang nyaman tentunya. Dan sebenarnya untuk naik ke Pulau Padar ini ada tangga di awal, cuman aku lupa ada berapa anak tangga dan ada beberapa pos yang bisa kalian singgahi untuk beristirahat. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied. Ayo kita mulai perjalanan kita menuju puncak Pulau Padar. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, pertama kita akan memulai perjalanan melewati anak tangga dari kayu. Itu cukup licin ya, jadi hati-hati. Dan kemudian anak tangga dari bebatuan. Jangan lupa juga untuk bawa senter ya, karena kita muncaknya itu mulai dari keadaan gelap. Dan biasanya masih banyak binatang-binatang yang berkeliaran di area tangganya ini. Selamat pagi dari puncak Pulau Padar. Akhirnya sampai juga di puncak melalui banyak tantangan dan rintangan. Dan sekarang aku suguhkan pemandangan Pulau Padar. Jadi siapa nih yang punya bucket list untuk Pulau Padar? Inilah saatnya guys, kalian harus banget untuk mengunjungi Pulau Padar. Nah, Pulau Padar itu ciri khasnya kayak gini ya. Jadi sebelah kanan itu ada pantai dengan pasir putih, yang kiri atasnya itu pink, dan yang bawahnya ini adalah pasir hitam. Cantik ya. Ini perjalanan setelah kita puas untuk menikmati pemandangan dari atas Pulau Padar. Kalian bisa lihat guys, ini adalah jalanan yang tadi kita lewatin pada saat gelap. Kirinya itu langsung tebing yang langsung meluncur ke bawah di air sana. Jadi itu sebabnya makanya aku bilang kalian gunain sepatu dan pakaian yang nyaman untuk muncak ke atas sini. Tapi kalian tenang aja karena di setiap sudut-sudutnya itu ada tour guide lokal yang selalu ngejagain turis agar tetap berada pada treknya, agar semuanya tetap aman. Padahal tadi aku bilang sama kalian kalau muncaknya itu pakai baju yang nyaman. Tapi lihatlah guys, aku pakai dress dan itu memang ribet banget. Makanya aku selalu bilang sama kalian pakai pakaian yang nyaman kalau kalian mau muncak ya. Kalau treknya masih tangga kayak gini masih gampang ya. Tapi kalau kayak trek deket puncak tadi itu tuh udah tebing, jadi agak sedikit susah kalau pakai dress. Tapi ya gimana ya, namanya juga kebutuhan konten biar punya foto yang bagus. Karena guys, ada trek yang lumayan berbahaya, jadi aku tuh nggak bisa videoin pada saat aku lagi melewati trek itu. Nah, perjalanan ke Pulau Padar itu kurang lebih treknya seperti ini ya guys. Cuman kalau yang di deket puncak itu udah nggak ada tangga batu, tapi jalannya kayak lutut ketemu perut gitu yang di video sebelumnya waktu aku bilang tepinya langsung tebing. Nah, itu adalah trek yang udah deket ke puncaknya. Guys, aku juga mau ngingetin buat kalian yang mengunjungi Pulau Padar, pastikan kalian untuk menjaga kebersihan ya. Jangan pernah tinggalin sampahnya di pulau itu. Pastikan sampahnya dibawa pulang lagi supaya keindahan pulaunya tetap terjaga. Nah, selama kita berlayar dan mengunjungi pulau-pulau yang ada di sekitaran Pulau Labuan Bajo ini, kita akan menggunakan kapal kecil ini karena pinisinya itu nggak bisa berlabuh dekat-dekat dengan pulaunya. Nah, sudah selesai dari Pulau Padar, kita akan naik ke kapal untuk sarapan dan melanjutkan perjalanan kita ke Pantai Pink.
Nah, yang penasaran Pantai Pink gimana dan seperti apa sih Komodo di Pulau Komodonya langsung? Ikutin terus perjalanan aku di vlog berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah!